Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di dua episode My Hero Academia season kelima, tepatnya pada episode 14 dan 18, kita mendapati dua orang villain yang menyerang Endeavor secara langsung, yaitu Star Servant dan juga Ending. Meskipun kemunculannya terlihat cukup sepele karena mereka adalah villain kelas 3, tapi meskipun begitu, dua villain ini memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap Endeavor dan keluarga Todoroki. Sebab kedua villain ini adalah, sebentar lagi akan kita bahas. Sebab akan ada cukup pembahasan yang ingin admin bawakan, mulai dari misi mereka dan hubungannya dengan Endeavor. Karena dua villain ini ada juga hubungannya langsung dengan Dabi. Oh iya, sebagai catatan, konten ini akan membahas langsung dengan apa yang terjadi di season 6 nanti. Jadi jika berkenan, teman-teman yang ngikutin anime mungkin bisa pertimbangkan dulu untuk melanjutkan konten ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Misi Star Servant. Pada episode 14 yang lalu, Star Servant mengacau di tengah kota dengan memakai quirk-nya, di mana Star Servant melakukan ini dengan dalih bahwa dia adalah seorang pembawa pesan dari Tuhan, yang dalam narasinya Star Servant berkata bahwa akan terjadi kegelapan pada dunia. Ya, kiranya nih Star Servant ngaku-ngaku seperti Nabi lah. Nah, salahnya di sini Star Servant malah memakai quirk-nya di tengah kota, sehingga tentu saja Endeavor yang berada di sana mengkategorikan tindakan tersebut sebagai tindak kriminal. Star Servant tentu saja melakukan perlawanan dan singkatnya kekacauan tak dapat dihindari. Endeavor baku hantam dengan Star Servant dan tentunya pertarungan dimenangkan oleh Endeavor. Nah, setelah Star Servant sudah tertangkap, si dukun ini masih juga berkuar-kuar di tengah kota dengan menuduh Endeavor lah sebagai akar dari kegelapan. Oke, dari perkataan Star Servant ini, bagi yang hanya ngikutin anime, pasti ngiranya hanya sebuah bualan tanpa bukti. Karena nyatanya Endeavor saat ini masih jadi pahlawan nomor 1 dan bukan seorang villain. Tapi jika sudah di arc perang nanti, maka ucapan dari Star Servant akan terbukti kebenarannya. Sebab di arc perang nanti, Endeavor bakal menjadi salah satu dari sekian banyak tersangka yang membuat Jepang porak-poranda. Ya, tak dapat dipungkiri, meskipun Endeavor adalah pahlawan dalam insiden perang Hero versus Paranormal Liberation, tapi akan ada suatu pembongkaran rahasia besar-besaran yang akan dilakukan oleh Dabi, bahwa Endeavor adalah seorang pahlawan yang sudah membangun villain, yaitu Dabi atau Toya. Sehingga masyarakat satu negara menyalahkan kekacauan ini dilakukan oleh Endeavor karena telah membuat Dabi atau Toya ingin membalaskan dendam ke Endeavor, namun yang kena getahnya adalah satu negara. Sorry spoiler, kan admin udah nyatin. Nah, maka dari itu, mengapa Simba Dukun ini berkata ke Endeavor bahwa dia adalah akar dari kegelapan? Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang sudah memprediksi akan hal ini, ya namanya juga dukun. Dan yang kedua adalah, dia sudah diberitahukan ke Dabi bahwa Endeavor tuh gini latar belakangnya. Dan Dabi akan membuat suatu pengungkapan besar-besaran dalam skala nasional mengenai sisi kelam Endeavor terhadap Dabi dan keluarga Todoroki. Sehingga sebagai langkah awal, Dabi mengirimkan dahulu Star Servant sebagai salah satu langkah awal untuk menegur Endeavor bahwa akan terjadi suatu kejutan pada saat peperangan melawan Paranormal Liberation di arc selanjutnya. Misi Ending. Di episode 18 yang lalu, kita lagi-lagi kedatangan villain yang mengincar Endeavor dan keluarga Todoroki, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ending. Nah, kedatangan Ending ini sebenarnya didasari oleh dua hal, yaitu obsesinya terhadap Endeavor sehingga dia ingin dibunuh langsung oleh Endeavor. Dan tentu saja, lagi-lagi si Dabi anak setan yang mengirimkan Ending untuk memberikan pernyataan perang ke Endeavor. Sama seperti Star Servant yang lalu. Oke, kita bahas dulu mengenai misi yang didasari oleh obsesi Ending, di mana Ending di sini awalnya hanya mengincar Endeavor untuk mati di 7 tahun yang lalu. Namun sayang sekali dia gagal dibunuh dan malah berakhir di penjara. Kemudian setelah 7 tahun berlalu, Ending sudah bebas dari penjara dan kini kembali lagi mengincar Endeavor yang sudah menjadi number 1 hero. Tentunya obsesi untuk mati di tangan Endeavor semakin menggebu-gebu karena menurut Ending pastinya adalah suatu kehormatan jika mati di tangan pahlawan nomor 1 Jepang. Maka dari itu Ending menyusun taktik dengan cara menyandra Natsuo guna men-trigger Endeavor agar dia membunuh Ending. Namun sayang sekali, lagi-lagi Ending gagal dan ya dipenjara lagi. Oke, sekarang kita masuk ke sudut pandang misi Ending yang lain, di mana Ending ini, sama seperti Star Servant tadi, adalah villain yang disuruh oleh Dabi untuk sekali lagi meneror Endeavor. Dan kali ini, mengancam Natsuo agar Endeavor terpancing. Itulah mengapa pada episode 18, Ending bisa mengetahui anak Endeavor yang mana, dan di mana kediaman Endeavor berada, sehingga Ending dapat melancarkan aksinya. Dan hal ini tidak lain disebabkan oleh si anak beban Dabi, karena dia tahu betul kelemahan Endeavor kini adalah keluarganya sendiri. Dan benar saja, hal ini dibuktikan dengan Endeavor yang malah pelangap-pelongo melihat Natsuo diancam oleh Ending, yang dalam hal ini si pahlawan nomor 1 sudah mulai menunjukkan kelemahannya, yaitu keluarganya sendiri.
Well, ini semua nanti akan terungkap menjelang akhir arc Paranormal Liberation. Dan ini akan diungkap oleh Dabi bahwa dialah yang mengirim beberapa villain untuk menghancurkan karir Endeavor. Sebenarnya sudah sejak lama Dabi menyerang Endeavor dengan mengirimkan villain, yang hal ini sebenarnya pertama kali dilakukan dengan cara Dabi mengirimkan Haikenomu, sehingga berhasil membuat Endeavor mendapat bekas luka di wajahnya. Lalu yang kedua adalah mengirimkan Star Servant untuk mengacau di tengah kota. Kemudian yang ketiga, mengirimkan Ending untuk membunuh Natsuo tapi gagal. Dan yang terakhir nanti adalah membongkar rahasia klan Endeavor ke satu negara, bahwa Endeavor adalah pahlawan yang sudah meninggalkan keluarganya demi ambisinya. Ditambah lagi villain yang sudah membunuh banyak orang tak bersalah adalah anaknya sendiri, yaitu Dabi. Sehingga Dabi pada saat arc Paranormal Liberation sebenarnya sudah bisa dibilang sukses dalam merusak mental Endeavor. Karena setelahnya Endeavor depresi berat dan hampir saja mokat karena sudah sangat malu dengan apa yang dilakukan di masa lalu. Dan juga sudah mengetahui fakta bahwa anak pertamanya, yaitu Toya, ternyata masih hidup dan malah menjadi penjahat yang sudah membuat Jepang porak-poranda. Tapi di sisi lain, dengan kejadian tersebut, keluarga Todoroki akhirnya bersatu kembali dan memulai keharmonisan dengan cara memaafkan kesalahan Endeavor di masa lalu, serta memulai misi untuk mengajak kembali Dabi bertobat. Jadi dari dua villain tadi, yaitu Star Servant, Ending, dan tak lupa pula Haikenomu, pada akhirnya ternyata sangat berperan besar dalam drama keluarga Todoroki, sehingga satu persatu keluarga Todoroki mulai membangun kembali keharmonisan, meskipun ini juga tak lepas dari keikutsertaan villain suruhan Dabi dan Dabi itu sendiri. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.